Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisyaika Anggra ini dengan NIM 12610220213 dari kelas HKI 4E. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pasal yang saya analisis di dalam KHI dan KHES. Saya akan mengambil contoh bab wakalah yang terdapat pada pasal 457, yaitu pada bagian pertama rukun dan macam wakalah pasal 457 yang berisi 1. Rukun wakalah terdiri atas A. Wakil, B. Mawakil, C. Akad. 2. Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan qabul. 3. Penerimaan dari sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dan dengan lisan, tertulis, syarat, dan atau perbuatan. Yang keempat, akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. Dalam pisau analisis yang pertama yaitu terdapat undang-undang positif yang berkaitan dengan wakalah. Undang-undang positif ini terdapat pada Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan, yaitu syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Yang kedua adalah di pengadilan agama. Jika terjadi sengketa, maka pihak yang terkait bisa menuntut pihak satunya ke pengadilan agama dengan alur yang gugatan yang benar. Yang ketiga adalah tentang Al-Quran yang berkaitan dengan wakalah di dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain, kemudian Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik suka, hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Di dalam fikih yang berkaitan dengan wakalah sendiri, terdapat ulama, yaitu ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, di mana tindakan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, karena tindakan setelah mati sudah berbentuk wasiat. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa mengungkapkan wakalah adalah seorang
yang mempercayakan orang lain untuk menjadi ganti dirinya dalam bertindak pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan. Menurut ulama Syafi'iyah, wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Realita di masyarakat sendiri saya mengambil contoh, yaitu teknis perbankan. Saya mengambil contoh dari teknis perbankan. Wakalah adalah akad pemberian wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil, dalam hal ini bank, untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hal dan kewajiban juga diemban wakil harus mengatasnamakan yang akan memberi kuasa. Bank dan nasabah dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Kesimpulannya, dalam pasal 457 bab wakalah, yaitu dalam pisau analisis dijelaskan bahwa wakalah adalah akad yang telah disetujui kedua belah pihak dengan syarat yang sudah disanggupkan sehingga menimbulkan kesepakatan. Jika apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang melanggar, maka pihak yang dirugikan boleh saja menggugat dan membawa gugatan ke pengadilan sesuai prosedur yang berlaku. Terima kasih.